Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak dengan tema Teknologi 4G dan judul kami yaitu Teknologi 4G dan LTE atau Long Time Evolution. Kami di sini beranggotakan dua orang. Yang pertama, saya sendiri, Tia Setiawati dengan NPM 19036 dan Frinda Nisa Damayanti dengan NPM 19121. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, apa itu teknologi 4G dan LTE, yang kedua, spesifikasi 4G, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teknologi 4G LTE, yang keempat, teknologi 4G dan lainnya, yang kelima, next generation, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, jaringan 4G. 4G atau Fourth Generation Technology merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Teknologi 4G atau Fourth Generation pada teknologi berbasis 4G akan berbasis IP yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem dan jaringan yang ada. Kecepatan akses yang dapat diberikan pada teknologi 4G berkisar antara 100 Mbps sampai 1 Gbps, baik di dalam maupun di luar ruangan dengan QoS atau Quality of Service yang terjamin dengan baik, sistem keamanan yang terjamin, dan penyampaian informasi yang real-time dimanapun dan kapanpun. Teknologi 4G diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel seperti SMS, video broadcast atau DVD, serta pelayanan standar seperti suara yang lebih jernih dan jelas pada saat bersamaan atau real-time system. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik. Contohnya, telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Terdapat dua kandidat standar 4G yang dikomersilkan di dunia, yaitu yang pertama ada WiMAX, yang dimana Korea Selatan telah menggunakannya sejak 2006. Yang kedua ada standar Long Time Evolution atau LTE, yang dimana Swedia telah menggunakannya sejak tahun 2009. Apa itu LTE? Long Time Evolution atau yang biasa disingkat LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau EDGE dan UMTS atau HSPE. Jaringan antar mukanya tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu mendownload sampai dengan tingkat 300 Mbps dan upload 75 Mbps. Layanan LTE pertama kali dibuka oleh perusahaan Telia Sonera di Stockholm dan Oslo pada tanggal 14 Desember 2009. Adapun spesifikasi 4G. Yang pertama, 4G mendukung servis multimedia, interaktif, telekonferensi, wireless internet, bandwidth yang lebar, bitrate lebih besar dari 3G, global mobility, service portability, low cost service, dan skalabilitas untuk jaringan mobile. Yang kedua, ada jaringan 4G dikembangkan untuk menyediakan layanan dengan kualitas tinggi, tetapi dengan kecepatan transfer data yang tinggi pula. Yang ketiga, ada jaringan 4G mampu memberikan kecepatan transfer data minimal 1 GB per second dalam kondisi diam, serta 1000 MB per second dalam kondisi kecepatan tinggi, atau pada saat berada dalam kereta.
Adapun kelebihannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indonesia. Untuk kelebihan dari 4G, yang pertama 4G menggunakan Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau FDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio yang masing-masing sebesar 180 kHz. Yang kedua, ada mendukung gelombang frekuensi yang saat ini digunakan untuk sistem IMT dan ITUR. Yang ketiga, untuk perkotaan, frekuensi band yang lebih tinggi dan digunakan untuk mendukung kecepatan tinggi mobile broadband. Selanjutnya ada kekurangan dari 4G. Yang pertama ada biaya untuk infrastruktur jaringan baru relatif mahal. Yang kedua, jaringan harus diperbaharui, maka peralatan baru harus diinstal. Dan yang ketiga, LTE menggunakan MIMO atau Multiple Input, Multiple Output. Tentunya memerlukan antena tambahan pada pancaran pangkalan jaringan untuk transmisi data. Selanjutnya ada teknologi 4G dan layanannya. Yang pertama, teknologi LTE itu secara teoritis menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 75 Mbps. Yang kedua, meningkatkan kecepatan transmisi secara keseluruhan, yakni channel transmisi yang menggunakan LTE diperbesar dengan cara meningkatkan kualitas jumlah operator spektrum radio tanpa mengganti parameter channel spektrum radio itu sendiri. Yang ketiga, LTE mengadopsi kedekatan All-IP atau menggunakan arsitektur jaringan All-IP ini menyederhanakan rancangan dan implementasi dari antarmuka LTE, jaringan radio dan jaringan inti, hingga memungkinkan industri wireless untuk beroperasi layaknya fixed line network. Agar menjadi universal, perangkat mobil yang berbasis LTE harus mampu menyokong GSM, GPRS, 5G, dan UMTS. Selanjutnya ada next generation dari 4G, yaitu ada 5G. Jaringan 5G ini pertama kali diperkenalkan oleh negara Korea Selatan pada Maret 2019. Generasi kelima diluncurkan oleh KT, G+, A+, dan SK Telkom. Jaringan 5G diklaim memiliki kecepatan transfer data mencapai 10 GB ke ponsel yang dimana lebih dari 600 kali lipat dari kecepatan jaringan 4G saat ini dan 10 kali lebih cepat dari layanan fiber optik pada rumah. Teknologi ini memiliki latensi yang rendah serta kemampuannya untuk menghubungkan lebih banyak perangkat sekaligus. Jika dibandingkan dengan 5G yang memiliki latensi rata-rata sekitar 50 mili per detik, latensi rata-rata 5G diperkirakan mencapai 10 mili detik. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya itu teknologi 4G atau 4th generation merupakan perkembangan dari teknologi telepon seluler 3G, third generation, dan 2G. Layanan 4G ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2013. Teknologi 4G di Indonesia saat ini bekerja pada frekuensi 1800 MHz dan 2300 MHz. Kesimpulan yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia akan teknologi jaringan yang semakin maju akan bertambah pesat kemajuan jaringan setelah teknologi 4G ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk penjelasannya, apabila ada yang kurang, apabila ada miskomunikasi dalam info, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.